Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penilai ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriah. Saya berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan saat ini saya mengajar di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat, Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya juga menjadi mahasiswa pendidikan IPA Universitas Negeri Malang, program pendidikan profesi guru. Pada video pembelajaran kali ini, saya mengambil judul mengenai hukum Ohm yang merupakan konsep dari listrik dinamis materi kelas 9 semester gasal. Peserta yang ada di video pembelajaran kali ini merupakan siswa-siswi kelas 9 SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta yang terdiri dari 10 siswa dengan menerapkan standar prokes. Pada video kali ini saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan Scientific TPACK dan menggunakan metode kaji literasi, diskusi, percobaan maupun demonstrasi. Selamat menyaksikan, mohon saran dan masukan atas video pembelajaran yang saya gunakan pada ujian kinerja kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya senang sekali bisa bertemu kalian kembali, khususnya dalam pembelajaran IPA Fisika. Nah, pada kesempatan kali ini sebelumnya kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran tentunya menerima ilmu pada pagi hari ini. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap gerak, sikap berdoa. Mari kita awali pembelajaran fisika dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Sekarang coba Ustazah cek presensi hari ini, adakah yang tidak hadir? Masuk semua ya? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi seperti biasanya kalau kegiatan normal itu 20 siswa, di sini saya cek separuh. Memang kalau PTM itu hanya separuh siswa. Jadi di sini ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, lengkap. Baiklah anak-anak, karena masih dalam kondisi pandemi, di sini Ustazah selalu menekankan untuk jaga protokol kesehatan. Jadi sekali lagi, setiap kali kalian selesai melakukan kegiatan, mohon untuk wajib memakai masker dan tentunya mencuci tangan. Sebelum kita lanjutkan untuk materi berikutnya, apakah kalian siap menerima pembelajaran hari ini? Siap. Ya, baik. Di sini Ustazah akan mengingatkan kembali, kemarin kalian sudah belajar tentang materi tentang konsep listrik dinamis. Apakah masih ingat materi apa saja yang berkaitan dengan pertemuan sebelumnya? Silahkan, Rehan. Arus listrik sampai membaca ampere meter. Ya, tadi Rehan menyebutkan tentang arus listrik sampai membaca bagaimana cara membaca simulasi atau membaca ampere meter, arus yang terdeteksi pada ampere meter. Selain itu, ya silakan Haris. Membedakan rangkaian seri dan paralel, Us. Baik, membedakan karakteristik dari rangkaian seri dan paralel. Ada lagi? Silakan Dara. Baik, uji larutan elektrolit, non-elektrolit, serta konduktor dan isolator. Nah, anak-anak, dari 3 materi sebelumnya yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian, itu ada kaitannya nih pada materi hari ini. Apa itu? Jadi kalau kalian ingat tadi yang disebutkan Haris di materi pertemuan kita yang kedua tentang rangkaian listrik, di situ kalian merangkai ya, membuat rangkaian listrik. Besaran apa saja yang kalian temukan pada rangkaian tersebut? Silakan, adakah yang bisa menjawab besaran apa saja yang berkaitan dengan materi rangkaian listrik? Silakan Hilbran. Hambatan di lampu. Hambatan, oke. Adakah yang bisa menjawab lagi?
Baterai sebagai sumber tegangan, Us. Iya, baterai sebagai sumber tegangan. Jadi tadi sudah ada hambatan pada lampu, kemudian baterai sebagai sumber tegangan. Nah, anak-anak tadi dari 3 besaran tadi ada arus, ada hambatan, ada tegangan. 3 komponen ini itu ada kaitannya dengan materi hari ini. Coba kalian tebak kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Iya, bagus sekali, hukum Ohm. Anak-anak, kalian lihat ya, di sini Ustadzah menancapkan setrika. Kemudian di sini ada indikator lampu. Dan di sini tentunya ada putaran, ada max dan ada minimum. Coba kalian amati. Ini ya, yang biasanya ketika kamu menggosok baju, kita amati terlebih dahulu. Nah, tiba-tiba lampu tadi keluar bunyi tik gitu. Dia langsung mati. Dari alat peraga yang Ustadzah demonstrasikan tadi dan berkaitan dengan gambar ini, coba kalian amati, ungkapkan apa yang kalian pikirkan. Silakan Diandra. Bagaimana cara setrika bekerja, Us? Bagaimana cara setrika bekerja ya? Baik, adakah yang bisa menjawab? Silakan Haris. Pada saat kita menggunakan setrika, energi listrik diubah menjadi energi panas. Hal tersebut terjadi karena hambatan di kumparan di dalam setrika menyebabkan logam panas. Baik, bagus sekali jawabannya. Tadi ada kata-kata hambatan yang ada di dalam setrika, dia bisa menyebabkan logam tersebut menjadi panas. Karena ada terjadi perubahan energi listrik berubah menjadi energi panas. Kemudian, apa saja yang kalian amati selain peristiwa atau selain bagaimana cara setrika itu bekerja? Silakan, Haidar. Bagaimana jika setrika itu nggak ada pengatur suhunya? Iya, bagaimana jika setrika tersebut tidak ada pengatur suhunya? Coba kalian amati anak-anak. Di sini tadi Ustadzah peragakan bahwa tanda lampu indikator ini sama di sini ada putaran, ini adalah pengatur suhunya. Dan kalau kalian tahu bahwa di setrika ini terdapat resistor atau resistansi, di mana di sini terdapat pengontrol atau bisa mengontrol suhu. Jadi kalau misalkan ketika dia terlalu panas, maka dia langsung otomatis indikatornya akan berhenti. Nah, di sini menandakan bahwa sudah mulai panas lagi. Tetapi kalau sudah mulai panasnya meningkat, maka indikator lampunya akan berhenti. Nah, tadi Haidar menanyakan, kalau tidak ada indikator seperti ini, apakah yang akan terjadi? Tentunya kalau kepanasan, kalau di baju bagaimana? Ketika kamu menyetrika? Rusak, iya. Atau sobek, gitu. Sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Paham ya? Oke, baik, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Nah, kita harus tahu nih tujuan pembelajaran dan manfaat apa saja yang kalian dapatkan pada kegiatan hari ini. Adakah yang ingin membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Silakan Hilbran. Tujuan pembelajaran 1. Melalui percobaan kaji literasi dan diskusi dipandu dengan LKPD 4. Peserta didik dapat menganalisis hukum Ohm dalam rangkaian tertutup dengan benar. 2. Melalui percobaan kaji literasi dan diskusi dipandu dengan LKPD 4. Peserta didik dapat menganalisis pengaruh besar tegangan listrik terhadap arus listrik pada hambatan sama dengan benar, teliti, tanggung jawab, dan bekerja sama. 3. Melalui kegiatan percobaan kaji literasi dan diskusi kelompok dipandu dengan LKPD 4. Peserta didik dapat membuat diagram atau menginterpretasikan grafik hubungan FIR dengan benar dan mandiri. 4. Melalui kegiatan diskusi, kaji literasi, dan percobaan dipandu dengan LKPD 4, peserta didik dapat menyajikan hasil rancangan hukum Ohm melalui virtual lab dengan benar. 5. Melalui kegiatan diskusi, kaji literasi, dan percobaan dipandu dengan LKPD 4, peserta didik dapat menyajikan hasil penyelidikan hukum Ohm melalui rangkaian tertutup dengan benar. Oke, kita beri aplaus untuk Hilbran karena telah membacakan tujuan pembelajaran. Baik anak-anak, coba perhatikan di layar ya. Jadi nanti tujuan hari ini atau manfaat yang kalian peroleh diantaranya adalah yang pertama,
kita akan menganalisis hukum Ohm menggunakan rangkaian tertutup. Kemudian yang kedua, kita juga akan menganalisis bagaimana sih pengaruh tegangan listrik terhadap arus listrik dan hambatan yang sama. Jadi hambatannya itu dibuat sama, nanti arus listrik dan tegangan listrik itu bagaimana pengaruhnya. Kemudian yang ketiga, kita akan membuat diagram atau menginterpretasikan berupa grafik hubungan tegangan, arus, dan hambatan. Yang keempat, bagaimana menyajikan hasil rancangan hukum Ohm. Nah, menjawab untuk yang nomor 1 ketika melakukan analisis, jadi nanti kalian akan melakukan 2 kegiatan. Yang pertama, kita akan menyajikan hasil rancangan hukum Ohm menggunakan virtual lab dengan aplikasi PET. Yang kedua, kita akan membuat rangkaian percobaan, jadi rangkaian tertutup yang dihubungkan dengan ampere meter. Baiklah, anak-anak, kita lanjutkan setelah kita mempelajari tujuan pembelajaran. Apa saja sih kegiatan hari ini? Yang pertama, kita akan melakukan kaji literasi dari baik pustaka, literasi digital. Kemudian yang kedua, kita tentunya akan melakukan diskusi dan percobaan. Dan yang terakhir nanti ada presentasi. Kemudian penilaiannya apa saja? Nanti yang saya ambil tentunya sikap. Nah, dari keaktifan kalian, tanya jawab, diskusi bagaimana mengemukakan pendapat, itu adalah penilaian sikap. Yang kedua, keterampilan. Bagaimana nanti ketika kamu mempresentasikan, membuat rangkaian tertutup tentang hukum Ohm. Tentunya yang terakhir adalah kita kuis menggunakan Nearpod. Jadi nanti kuis hari ini Ustadzah menggunakan online ya. Kemarin Ustadzah menyuruh kalian untuk menyiapkan HP atau laptop. Kuis hari ini kita akan uji coba menggunakan kuis secara online. Baik, anak-anak, coba kalian amati, pikirkan, dan kalian kemukakan pendapat kalian. Di sini ada 2 kejadian. Kejadian tersebut sama, yaitu terlihat ya, bahwa lampu keduanya adalah redup. Kita lihat video. Iya, jadi lampu kiri maupun sebelah kanan, kalian pernah menjumpai di taman ataupun di tempat yang lain, terlihat bahwa lampu tersebut seperti redup gitu. Nah, kira-kira nih, apa sih hubungan tegangan tersebut? Silakan Katang. Semakin besar arus, tegangan juga semakin besar. Jadi lampunya akan menyala terang. Baik. Jadi tadi menyebutkan kalau arusnya semakin besar, tegangannya juga semakin besar, mengakibatkan lampu itu terang. Tetapi kalau arusnya kecil, tegangannya juga kecil, maka lampu yang terjadi redup. Iya. Baik, kita amati anak-anak. Ternyata dari arus, tegangan, hambatan itu kaitannya dengan hukum Ohm. Jadi hukum Ohm ini secara matematis atau persamaan matematis hukum Ohm terlihat ya di layar, ada 3 hubungan keterkaitan. Bagaimana mencari tegangan misalkan V sama dengan I kali R. Jadi V itu tegangan, I arus, R hambatan. Terus menggunakan seperti rumus segitiga, bagaimana mencari I, O, V dibagi R. Bagaimana mencari R, O, V dibagi I. Gitu ya, jadi rumus hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Nah, nanti kalian coba amati melalui percobaan, benar tidak sih dari hubungan ini? Apakah tegangan semakin besar, arusnya juga semakin besar ketika hambatannya sama? Kemudian grafiknya. Jadi tadi ada di tujuan kita menginterpretasikan grafik. Benar tidak nanti ketika kalian membuat grafik, itu grafiknya adalah sama, garis lurus. Gitu ya, dia naik ke atas. Dan di sini ada keterangan nih, lampu makin terang karena kuat arusnya makin besar. Betul sekali yang dikatakan oleh Katam tadi. Semakin besar tegangan, maka arusnya juga semakin besar.
Terlihat juga nih pada lampu. Ada baterai 1, baterai 2, dan ada baterai 3. Tadi Keisha ya menyebutkan bahwa baterai itu merupakan sumber tegangan. Nah, nanti kamu coba anak-anak untuk praktek. Kita menggunakan baterai 1 dan baterai 2 dulu aja. Gitu. Nanti kamu amati. Berapa sih beda potensialnya? Kalau di baterai kan biasanya 1,5 volt ya. Dan nanti arusnya kamu cek menggunakan ampere meter. Baiklah, dari literasi tentang hukum Ohm, apakah kalian paham? Paham. Iya, paham. Baik, kita teruskan materi selanjutnya. Di sini Ustadzah mempunyai satu soal. Coba kalian sambil dioret-oret nih. Ada sebuah lampu pijar dihubungkan dengan beda potensial 12 volt. Ternyata timbul kuat arus sebesar 0,3 ampere. Berapakah hambatan filamen lampu pijar tersebut? Nah, coba kalian oret-oret dulu nih menggunakan rumus hukum Ohm. Jadi di sini diketahui ada beda potensial, ada arus. Kalian mencoba untuk menghitung berapa besar hambatan filamen lampu pijar tersebut. Silahkan dioret-oret terlebih dahulu. Baik, adakah sudah ketemu jawabannya? Silakan Keisha. Jawaban B, Us. Jawaban B. Oke, 40 ohm. Kita buktikan ya apakah benar. Iya. Ternyata benar. Oke, kita plus tepuk tangan Keisha. Ya. Baik, di sini kita akan melanjutkan kegiatan percobaan sama yang tadi saya bilang ke kalian bahwa tadi tentang hukum Ohm ada 2 percobaan. Ini Ustadzah akan membagi kelompok terlebih dahulu. Jadi di sini biar mudah, ini saya bagi 3 sampai 4 kelompok ya. Jadi di sini kelompok 1. Terus ini kan 10, berarti ini kelompok 2 dan ini kelompok 3 gitu ya. Sepakat ya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Baik, silakan untuk menggerombol, tapi ingat sesuai prokes. Jadi silakan diatur mejanya supaya enak untuk kita melakukan percobaan. Gimana? Sudah? Oh iya, sudah. Mencoba dulu sesuai arahan saya ya, perhatikan. Di sini ada kabel, ada baterai, ada lampu, ada saklar. Ada resistor juga. Nah, ini kebetulan untuk rangkaian tertutup kita tidak memakai resistor dulu. Di sini ada tegangan, voltmeter dan ampere meter. Nah, ini kalian buat sebuah rangkaian. Ini kabel, misalkan seperti ini. Jadi tidak harus sama. Terus kita taruh baterai di kutub positif dan negatifnya. Kemudian kita akan coba nih, saklarnya dinyalain. Kita tutup ya. Nah, ternyata lampu menyala. Yuk, kita coba dulu. Coba, perlihatkan. Silakan. Dicoba dulu. Baiklah, Ustadzah akan mengecek apakah masing-masing kelompok sudah berhasil membuat rangkaian tertutup, rangkaian lampu. Oke, baik. Iya. Iya, benar. Ini bagaimana? Iya. Oke, bagus. Kabelnya ya, enggak apa-apa. Iya, dirapikan saja. Ya, itu lampunya sudah nyala. Nanti dipotong ada. Iya. Nah, itu. Oke. Tuh, oke. Boleh? Iya. Dipaskan. Iya, benar. Baiklah, kemudian langkah berikutnya anak-anak kalian coba cermati di bagian baterai. Kamu klik baterai. Ya. Nah, nanti akan keluar ini. Ini kamu bisa menggeser ke kanan. Misalkan kamu ingin tegangan 16 volt misalkan. Atau terserah kamu 10 volt, tadi kan 9 ya. Ini 10. Nah, ini kamu catat. Oh, ternyata arusnya 1. Kamu geser lagi selama 3 kali percobaan. 19 volt misalkan. Oh, ternyata 1,9.
Dan kamu amati nih, nyala lampu. Dia semakin terang atau gelap gitu ya. Terlihat ya ini semakin terang. Jadi nanti percobaan yang pertama kamu menggeser bagian tegangan dan mencatat arusnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Paham ya? Ya, silakan perwakilan kelompok untuk mengambil alat percobaan di depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 2, ini silakan. Kelompok 1, kelompok 3, jangan. Di situ ada 2 kegiatan ya hari ini anak-anak. Yang pertama kita akan melakukan virtual lab menggunakan hukum Ohm. Yang kedua adalah mencoba membuat rangkaian hukum Ohm. Untuk yang pertama, silakan kalian membuat dari aplikasi pad terlebih dahulu. Nah, untuk rangkaiannya nanti dulu. Percobaan 1 dulu, yuk silakan ditulis di LKPD. Silakan LKPD-nya dibuka. Untuk percobaan yang pertama, tinggal menggeser tegangan dan mencatat arus. 3 kali data. Silakan. Tap aja, iya. R-nya tadi berapa? 10 ya, 10 ohm. Dibuat 10 gitu. Iya. Ini juga. Nah, terus yang kedua, bagaimana yuk dicoba kelompok yang lain, tegangannya bagaimana? Yuk silakan dicatat. 0,3 ampere. 0,3. Oke. Hambatannya ngitung. Hambatannya tadi sudah dianggap 10 lampunya. Iya. 10. Iya. Lampunya bagaimana? Ini masih kecil ya, berarti plus gitu, ya. Terus lanjut. Yuk. Oke, tegangannya digeser lagi. 6 ya. 6. Harusnya bagaimana? 0,6. Iya. Hambatannya tetap. Misalnya terang lampu berarti dia semakin terang ya, plus gitu ya. Satu. Iya. Dibuat dikira-kira aja. Oke. Grafiknya lurus ya. Oke, baiklah. Saya lihat di kelompok 1, 2, 3 terlihat percobaan 1 itu grafiknya naik. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang kedua. Jadi kalian akan membuat rangkaian hukum Ohm. Yang pertama dengan menggunakan 1 baterai dan yang kedua menggunakan 2 baterai. Kemudian diukur berapa ampere meternya. Silakan dibuat di papan rangkaian. Ya. Ya, diisolasi. Ya, nanti yang diukur ampere meternya di sini. Ya. Oke. Ini ditata, ya. Supaya rapi silakan bagaimana kamu mengemas di papan rangkaian itu menjadi 2 rangkaian. Ya, sekarang baterai yang kedua. Tadi baterai 1 berhasil, sekarang baterai yang kedua. Ya, semakin terang lampunya. Oke, yuk sekarang. Bentar, mau diukur. Dikira-kira. Nah, nanti dari situ tuh. Oke, 80. Ya, kedetek stabilnya 80. Boleh yang atas, boleh yang bawah. Nah, ini 80, 40 misalkan, ya. Oke. Kelompok 2 untuk maju ke depan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Anggotanya terdiri dari siapa Anggotanya saja? terdiri dari saya, Haris, Iya, Rehan, Iza, Rehan. dan Sekar. Baik, Sekar dan Iza. Ya, silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil karyanya. Yang pertama hasil pengamatan virtual lab hukum Ohm.
tegangannya 3 volt, terus Pakai harusnya aplikasi pad ya itu ya. Baik. Ya. Kemudian 10. Terus tegangannya 6 volt, arusnya 0,6. baik, untuk yang ketiga 0,9 tegangannya adalah 9 volt, grafiknya lurus. Oke, untuk aplikasi pad. Sekarang rangkaian lampu. Ya, itu yang satu lampu ya. Oke, bisa dipraktekkan. Ya, terlihat ya di depan. Bisa kalian amati untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, nyala lampunya berbeda. Bisa dijelaskan? Yang tegangan baterainya 1,5 itu harusnya jadi 0,4. 20 per 50 jadi 0,4. Iya. Terus yang tegangan baterainya 3 volt itu arusnya jadi 0,8. Baik, ya ternyata grafiknya juga lurus. Dan kalian lihat bahwa nyala lampu antara baterai 1 dan baterai kedua bisa diuji cobakan lagi, terlihat berbeda. Dari kelompok 1, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan Dara. Apa yang terjadi kalau hambatannya tuh beda-beda? Apa yang terjadi kalau hambatannya berbeda-beda? Jadi kalau sesuai apa yang telah kita rangkum di sini, tentunya sangat berpengaruh. Jadi semakin besar arusnya, hambatan kecil, lampunya makin terang. Kalau semakin kecil arusnya, hambatannya makin besar, lampunya lebih redup. Karena I berbanding terbalik dengan R. Ya, karena I berbanding terbalik dengan R. Apa kesimpulan dari kelompok 2 terhadap percobaan ini? Kesimpulannya sama dengan yang ada di buku. Semakin besar arus maka tegangannya semakin besar, di mana arus dan tegangan sebanding. Baik, arus sebanding dengan tegangan ya. Ya, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Keisha, ada aku, ada Hilbran. Iya. Pada kesempatan kali ini kita bakal mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita yang tentang percobaan listrik dinamis pakai aplikasi pad sama percobaan rangkaian listrik yang udah kita buat. Jadi yang pertama yang di aplikasi pad itu yang ini 1. Iya, 1. Kemudian tegangannya 10. Berapa? 1. 10. 10 ya. Oke. Ini 1,2. 1,2, baik, tegangannya 12. 12. Hambatannya sama semua ya itu ya, berarti Iya. hambatannya 10 ya. Tadi kan kita kesepakatan lampunya 10. Ya. Yang ketiga Kemudian ini 1,4. 1,4 tegangannya 14. 14. Oke, R-nya 10 juga. Baik, terlihat grafiknya lurus. Kemudian sekarang hukum ohm. Hukum ohmnya yang pertama ada 1,5. 0,38. Arusnya atau tegangan itu 1,5? 0,38. 1,5 itu tegangan ya? Heeh. Oke. 1,5 terus itu arusnya berapa tadi? 0,38. 0,38. Baik. Ini 0,4. Iya. Ya, itu diisi satu lampu, satu aja, iya. Baik, sekarang bisa diuji cobakan nih untuk kelompok 3. Ini yang pakai 2 baterai. 2 baterai terlihat ya lampu itu terang sekali. Kalau untuk 1 baterai ya agak sedikit redup. Ya, baik. Untuk kelompok 3, apa kesimpulannya? Kesimpulannya itu semakin banyak tegangan pada baterai maka nyala lampunya itu semakin terang. Sebaliknya kalau semakin kecil tegangan pada baterai, nyala lampunya semakin redup. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, baiklah. Tadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah presentasi. Dan terlihat dari data pengamatan, kalian amati ya, bahwa kelompok 1 grafiknya lurus, kelompok 2 juga sama, dan kelompok 3 grafiknya juga lurus. Dari kegiatan praktikum ini, dari virtual lab menggunakan aplikasi pad dan membuat rangkaian, poin apa saja yang kalian ambil dalam kegiatan praktikum ini? Adakah yang bisa memberikan keterangan? Banding dengan Silakan Raihan. ya, arus banding dengan tegangan jika hambatannya sama.
Arus sebanding tegangan jika hambatannya sama. Yang kedua, silakan Iza. Grafik hukum Ohm berupa garis lurus. Baik, grafik hukum Ohm berupa garis lurus, sama ya seperti yang ada di tabel pengamatan tadi. Ada lagi kesimpulan, silakan Haris. Jika tegangan ditambah, nyala lampu semakin terang. Jika tegangan tersebut ditambah, maka nyala lampu akan semakin terang. Oke, dari 3 poin-poin tersebut, adakah materi yang belum dipahami? Silakan Diandra. Di buku itu kan dijelaskan bahwa hukum Ohm bisa menganalisis hambatan yang dirangkai pada rangkaian seri ataupun paralel. Nah, itu kira-kira seperti apa ya, Us? Tadi Diandra menanyakan di sini ada hukum Ohm itu bisa digunakan untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Semisal saya gambar, kalau seri kan seperti ini. Ini dihubungkan dengan tegangan. Kemudian kalau paralel, dia bersusun secara berhadapan. Kemudian kita hubungkan tegangan juga. Kalau untuk hukum Ohm rangkaian seri, kalian terlihat di sini ada tegangan di baterai dan ada arus. Apa yang terjadi pada arus di rangkaian seri? Sama, iya benar. Arus di sini adalah sama. Di setiap rangkaian di sini, baik ini ada R1, ada R2, arus semua ini sama. Tetapi apa yang terjadi di rangkaian paralel? Bagaimana arus I-nya? Iya, berbeda. Melakukan kuis. Kuisnya secara online, mohon HP disiapkan, kita akan bermain game lewat aplikasi Nearpod. Kita hasil percobaan berikut, berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kuat arus dilalui arus listrik 2 ampere. Maka beda potensialnya adalah, wah ini saling kejar-kejaran nih, Safira Iza sama Ayudya, ya Diandra ini ya. Oke, baik. Pertanyaan keempat, terdapat tabel ya. Percobaan hukum Ohm diperoleh grafik hubungan antara tegangan dan kuat arus. Berapa nilai hambatan yang digunakan dalam percobaan tersebut? Kita akan lihat nih. Siapakah yang masih memimpin? Pertanyaan terakhir. Ketika arus listrik 0,7 mA mengalir pada suatu hambatan, beda potensial terukur 1,5 volt. Ketika arus listrik 0,25 mA, berapakah beda potensial yang terukur pada hambatan tersebut? Oke, ya ternyata peringkat 1 adalah Diandra, peringkat 2 Iza, dan peringkat 3 Sekar. Baik. Anak-anak, dari kegiatan hari ini bagaimana nih perasaan kalian? Senang, seru, apalagi? Menyenangkan. Iya, menyenangkan di bagian mana? Prakteknya. Iya, tadi kita praktek membuktikan tentang hukum Ohm, bagaimana tegangan dan arus pengaruhnya terhadap hambatan, apakah grafiknya lurus atau tidak. Baik, kesimpulan apa anak-anak yang kalian ambil dalam kegiatan hari ini? Silahkan Diandra. Arus yang mengalir pada rangkaian sebanding dengan beda potensial atau tegangan. Semakin besar kuat arus atau L, maka tegangan atau V-nya semakin besar. Semakin kecil kuat arus atau L, maka tegangannya atau V-nya itu juga semakin kecil. Bagus sekali. Jadi tadi kaitannya arus dan tegangan dia sebanding. Semakin besar arusnya, maka dia tegangannya juga semakin besar. Begitu juga dengan semakin kecil arusnya, tegangan juga semakin kecil. Nah, kalau hambatannya berbeda, kalau tadi hambatannya sama, sekarang hambatannya berbeda, itu bahwa R adalah berbanding terbalik dengan arus. Kalau hambatannya kecil, maka arusnya besar, otomatis lampu akan menyala ya. Kalau arusnya besar dan kalau hambatannya besar, arusnya kecil, apa yang terjadi pada lampu? Padam, iya. Dari sini anak-anak paham ya terhadap materi kali ini? Baik. Nah, di sini saya amati dari kelompok 1, 2, 3 yang aktif tanya, kemudian dari mempresentasikan, dari mengemukakan pendapat,
Ternyata yang saya amati yang paling aktif adalah kelompok 2. Yeay. Oke. Iya, terima kasih Yaris. Ya, kita beri plus untuk kelompok 2. Iya. Yang lainnya juga semangat. Insya Allah kelompok 1 dan kelompok 3 juga bagus. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang daya listrik. Jadi kalian amati di sini, ternyata kalau kita buat lingkaran, kaitannya hukum Ohm, itu ternyata tidak hanya tegangan atau volt, hambatan Ohm, arus ampere, ternyata ada daya listrik juga dengan disimbolkan P. Nah, materi selanjutnya kita akan belajar secara lebih dalam mengenai daya atau watts, ya, dengan satuan watts. Kemudian untuk tugas kalian, silakan nanti membuka buku paket di buku IPA, itu kalian mengerjakan latihan soal mengenai hukum Ohm. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri, kita langkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap gerak jika berdoa. Mari kita akhiri pembelajaran fisika dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, tetap semangat anak-anak untuk pertemuan selanjutnya. Dan sekali lagi, di masa pandemi ini tidak menyurutkan kalian untuk meraih tiap hari selalu berprestasi dan tentunya semangat dalam belajar. Itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.